Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah segala pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, dibagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Oke. Kalau gitu yuk buka Alkitabnya. Kita buka di kitab Bilangan. Bilangan pasal 1. Bilangan pasal 1, kita baca ayat 1 sampai 19. Sudah? Adik-adik simak Alkitabnya masing-masing ya. Yang kelas kecil, kelas Samuel, dengarkan Kak Puput ya. Kak Puput akan membacakan untuk kalian. Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 19. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Siedur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Surisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amisyadai. Dari suku Asyir, Pagiel bin Okram. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Amin. Nah adik-adik, gimana nih kabar kalian? Baik-baik saja kah? Baik ya, aman ya. Nah, adik-adik Kak Uput mau tanya nih, selama kalian di rumah kalian ngapain aja? Ayo. Adik-adik kalian tahu nggak? Kalau setiap orang itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dimanapun mereka berada. Contohnya nih seperti adik-adik. Kalau adik-adik berada di dalam rumah, kalian berperan sebagai, tahu enggak sebagai apa?
sebagai anak. Kalau kalian berada di dalam rumah, kalian berperan sebagai anak. Tahu nggak kalian apa tugas sebagai anak? Apa? Belajar, main. Oh iya, jadi tugas sebagai anak itu menghormati orang tua. Terus jangan lupa, bukan menghormati papa mama saja, tetapi juga menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti kakak, kakek, nenek. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian kita juga harus belajar dengan giat, tidak boleh malas-malas. Nah, setelah itu belajar untuk hidup disiplin dalam mengatur waktu dan kegiatan kita. Adik-adik, dari tugas ini gampang nggak? Gampang kalau diucap ya, gampang-gampang, susah untuk melakukannya. Iya. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur karena kita punya papa dan mama yang membantu kita untuk melaksanakan tugas sebagai anak. Kalau kita melaksanakan tugas sebagai anak dengan baik, itu artinya akan sangat berguna bagi kita sampai kita dewasa nanti. Jadi harus dilakukan ya. Adik-adik, dulu Tuhan juga mengatur peran dan tugas. Wah, peran dan tugasnya siapa nih? Ya, dulu Tuhan mengatur peran dan tugas bangsa Israel, orang-orang Israel. Tuhan mengatur peran dan tugas mereka untuk mempersiapkan mereka dalam melakukan perjalanan kemana? Ke tanah perjanjian. Ya, saat itu waktu bangsa Israel berada di padang gurun Sinai, saat mereka sudah keluar dari Mesir, wah, terus disebutkan di Alkitab pada tanggal berapa? Ayo dilihat Alkitabnya, pada tanggal berapa tuh? Tepatnya pada tanggal 1 bulan 2 tahun yang kedua, Tuhan menyuruh Musa dan Harun agar mereka melakukan pendataan atau mencatat orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Berarti 20 tahun ke atas artinya 20, 21 sampai seterusnya. Musa dan Harun harus mencatat orang yang berumur 20 tahun ke atas, dan mereka juga harus sanggup berperang. Tapi karena bangsa Israel ini orangnya banyak dan terdiri dari beberapa suku, maka Tuhan memilih satu orang dari tiap suku untuk membantu Musa dan Harun dalam melakukan pendataan atau pencatatan orang yang berumur 20 tahun ke atas. Karena segitu banyaknya orang, Tuhan ingin membantu Musa dan Harun biar nggak kesusahan. Karena itu Tuhan memilih satu orang di tiap suku. Nah, jadi tahu ndak ada berapa suku di bangsa Israel? Ayo, coba tebak. Ada 12 suku. Ada yang bisa nyebutkan? Oke, yang pertama suku Ruben, kemudian Simeon, Isakar, Sebulon, Yehuda, dan Asyer, Benyamin, Gad, Naftali.
Dan dari keturunan Yusuf ada 2 suku, yaitu ada suku Efraim dan Manasye. Nah, adik-adik, dari 12 suku itu Tuhan memilih 1 orang untuk mendampingi Musa dan Harun dalam melakukan pencatatan atau pendataan. Nah, adik-adik, sesuai perkataan Tuhan tadi, Tuhan memilih 12 orang. Nah, siapa saja? Berikut ini nama-nama orang pilihan Tuhan. Yang pertama, suku Ruben, Elizur bin Siedur. Suku Simeon, Selumiel bin Surisiadai. Suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Suku Isakar, Netanel bin Suar. Suku Sebulon, Eliab bin Helon. Suku Efraim, Elisama bin Amihud. Suku Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Suku Dan, Ahiezer bin Amisiadai. Suku Asyer, Pagiel bin Okran. Suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Suku Naftali, Ahira bin Enan. Adik-adik tahu nggak kenapa kok Tuhan ingin Musa dan Harun mendata atau mencatat orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas? Masih ingat nggak buat apa? Karena Tuhan ingin mempersiapkan mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan bukan hanya yang 20 tahun ke atas saja, tapi mereka juga harus sanggup berperang. Tuhan ingin Musa dan Harun mempunyai data siapa saja orang yang berusia 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Karena Tuhan ingin mempersiapkan suatu pasukan supaya mereka bisa sampai menuju ke tanah perjanjian. Adik-adik, kalau kalian baca di Alkitab tadi, ada 1 suku yang dikhususkan. Apa itu? Suku Lewi. Nah, Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan tugas khusus kepada suku Lewi. Suku Lewi ini tidak boleh ikut dalam berperang. Mereka harus mengurus kemah suci, mengawasi kemah suci, dan mereka harus mengangkat segala perabotan kemah suci saat dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Adik-adik, kalian tahu nggak kenapa kok Tuhan mengatur peran dan tugas orang-orang Israel? Adik-adik, kalian tahu nggak kenapa kok Tuhan membagi tugas dan peran setiap orang Israel? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tuhan tahu apa yang akan bangsa Israel hadapi ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Itu artinya Tuhan mengatur dengan baik bangsa Israel, mengatur peran dan tugas setiap orang supaya mereka bisa sampai menuju ke tanah yang dijanjikan dengan Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan bisa mengatur dengan baik bangsa Israel, maka begitu juga dengan kita. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi nantinya. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau diatur oleh Tuhan? Apakah kita mau diatur hidupnya seperti bangsa Israel? Nah, tadi kan bangsa Israel mau melakukan peran dan tugas yang diberikan sama Tuhan. Bangsa Israel mau melakukan apa yang Tuhan mau diatur sama Tuhan. Kalau misalnya dengan kita, apakah kita mau diatur atau tidak? Rencana Tuhan sangat baik bagi setiap kita. Tapi nyatanya kita masih saja belum mau diatur oleh Tuhan.
Kita mau menerima yang baik tapi nggak mau diatur. Dan kita tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya kita mau rencana Tuhan yang terbaik bagi kita itu terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya kita harus mau diatur, kita harus mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya lagi nih, apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Adik-adik sudah tahu belum apa kehendak Tuhan dalam hidup kalian? Jika kita tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka berdoalah kepada Tuhan supaya kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jika kita masih belum saja mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus membangun hubungan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, dengan apa? Ya, dengan melakukan peran kita sebagai anak Tuhan. Nah, tugasnya anak Tuhan apa? Ayo. Tugas anak Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, dan menjadi saksi bagi orang lain. Itu artinya kita tidak boleh jadi pribadi yang cengeng, suka nangisan, suka marah-marah, suka membantah, jadi anak yang malas, suka nyontek, dan lain-lainnya. Kita nggak boleh jadi pribadi seperti itu, melainkan kita harus jadi selalu nurut sama orang tua, nurut sama perintah Tuhan, jadi selalu mengucap syukur kepada Tuhan, giat belajar, menghormati, dan membantu orang tua. Nah, adik-adik, yuk kita mau belajar seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan mengatur peran dan tugas setiap orang-orang Israel, mereka langsung melakukannya karena mereka percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi setiap mereka. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, yuk kita mau jadi pribadi yang mau diatur oleh Tuhan. Kita mau jadi anak yang lebih nurut lagi sama Tuhan. Carilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian. Nah, begitu, mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami belajar tentang bangsa Israel yang melakukan peran dan tugas yang Engkau berikan bagi mereka, Tuhan. Tuhan, ajar kami seperti bangsa Israel yang percaya akan rencana-Mu, Tuhan, yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami, Tuhan, jadi anak yang taat pada perintah-Mu, Tuhan, mau diatur oleh Tuhan. Biarkanlah kami jadi anak yang baik di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Tolong bantu setiap kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan peran dan tugas kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.